Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan betapa istimewanya posisi seorang imam dalam salat berjamaah di tengah hiruk-pikuk kehidupan? Ada satu momen khusyuk ketika kita berdiri dalam syaf, dipimpin oleh sosok yang menjadi penghubung spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam bukanlah sekadar sosok yang berdiri di depan jamaah. Ia adalah pembimbing ruhani, pemersatu hati, dan penuntun jiwa yang mengarahkan seluruh makmum dalam satu kesatuan ibadah yang indah. Setiap gerakan dan bacaannya menjadi panduan bagi jamaah untuk mencapai kekhusyukan dalam beribadah. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sungguh, ini adalah doa yang menggetarkan hati. Para hamba yang saleh memohon kepada Allah agar dijadikan pemimpin dalam ketakwaan, bukan untuk kemegahan, bukan untuk kemuliaan duniawi, melainkan untuk membimbing manusia menuju ridhonya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling pandai membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa imam harus memiliki kualitas spiritual dan keilmuan yang mumpuni. Namun, menjadi imam juga membawa tanggung jawab yang besar. Rasulullah mengajarkan kita bahwa salat seorang imam yang tidak disukai jamaahnya tidak akan diangkat ke langit. Ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan dalam ibadah harus didasari dengan keikhlasan dan kecintaan jamaah. Saudaraku, ketika kita mengikuti imam dalam salat berjamaah, sesungguhnya kita sedang menjalankan latihan kepemimpinan spiritual. Setiap takbir, setiap ruku, dan setiap sujud yang kita lakukan bersama adalah simbol kesatuan umat dalam menghamba kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu memimpin dalam kebaikan dan ketakwaan. Untuk mendapatkan lebih banyak kajian bermanfaat seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan notifikasinya, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan betapa istimewanya posisi seorang imam dalam salat berjamaah? Ya, sosok yang berdiri paling depan ini bukan sekadar pemimpin gerakan sholat, tapi jauh lebih dalam dari itu. Bayangkan, seorang imam adalah pemimpin dalam ibadah terbesar umat Islam. Bukan memimpin urusan dunia, melainkan memimpin hati-hati yang bergerak menuju Allah setiap kali makmum mengikuti gerakannya. Pahala mengalir bagai sungai yang tak pernah kering, mengisi timbangan kebaikan sang imam. Subhanallah, para malaikat pun berdoa untuk imam yang ikhlas. Mereka mengaminkan setiap langkah tulus sang imam yang memimpin dengan hati yang bersih dan bacaan yang benar. Inilah kedudukan mulia yang Allah berikan. Dalam pandangan para sufi, imam adalah cermin jiwa yang berserah diri. Ketika makmum mengikuti imam, sesungguhnya mereka sedang belajar ketundukan kepada Allah. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah, imam berdiri paling depan, menanggung beban berat, namun tak menanggung dosa makmum yang lalai. Mari kita simak kisah menggetarkan dari Umar bin Khattab. Suatu pagi, beliau membaca surah Yusuf yang panjang dalam salat subuh. Ketika ditanya, jawaban beliau sungguh menyentuh. Aku ingin hati kita semua terikat dengan kisah Yusuf, agar kita belajar sabar dan tawakal. Masya Allah, inilah kepemimpinan yang penuh hikmah. Atau kisah Ali bin Abi Thalib yang wajahnya memucat sebelum memimpin salat. Bagaimana tidak pucat, sedang aku akan berdiri di hadapan Allah dan memimpin saudara-saudaraku. Beginilah ketakwaan para sahabat mulia. Sahabatku, imam adalah simbol persatuan umat. Tanpa imam, saf akan berantakan. Dengan imam, hati-hati bersatu dalam satu takbir, satu ruku, satu sujud. Sungguh indah kebersamaan yang Allah anugerahkan dalam salat berjamaah. Bagi yang dipercaya menjadi imam, ingatlah, ini bukan kemuliaan duniawi, tapi amanah ruhani. Pimpinlah dengan hati yang ikhlas, bukan ambisi. Setiap rakaat adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang khusyuk dalam salat berjamaah, menghormati imam, dan jika diberi amanah menjadi imam, semoga kita bisa memimpin dengan ilmu, ikhlas, dan penuh kasih sayang.
Terima kasih telah menyimak kajian hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian-kajian bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.